Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fihi sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimahullah, kembali kita bersyukur dengan diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kebahagiaan nikmat yang Allah titipkan ini kita berikan dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat terindah bagi orang Islam adalah nikmat iman. Inilah yang membuat langkah kaki kita ringan, tangan kita ringan, hati kita mantap lurus ikhlas karena Allah. Yang terpanggil di masjid ini bertanda adalah orang yang dititipkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dan percaya keimanan inilah yang akan memberikan kepada kita kontribusi dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kalaulah tidak dengan nikmat iman, orang tidak akan bisa membedakan mana yang haknya dan mana yang hak orang lain, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diberikan oleh Allah rahmat dan redha, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan imanlah manusia dapat membedakan itu. Kalau kita banding-bandingkan kaum muslimin akal dengan hati nurani kita, maka akal tidak akan bisa menembus mewakili apa isi hati kita. Maka hati salah satu-satunya berpotensi sebagaimana kata Rasulullah, kalau kalbu kita sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut sakit. Artinya apa? Menentukan hitam dan putihnya dalam kehidupan ini adalah hati. Maka hati yang ada dalam hati kita ini adalah keimanan. Maka imanlah yang menuntun hati menjadi hati nurani, yaitu hati yang paling dalam, yang ingin dan suka berubudiyah kepada Allah dan tidak merasakan keberatan diperintah oleh Allah. Itulah hati nurani. Kita bersyukur kepada Allah. Mungkin di antara kita setiap harinya setelah melaksanakan ibadah solat, ibadah mahdhah, dia berminta dan berdoa kepada Allah, Allahumma sabit imanana
Ya Allah, mantapkan ya Allah, hebatkan ya Allah, rindukan hatiku ya Allah, tetap dalam keadaan iman kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan iman inilah kita berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah, Al-Quran dan hadisnya. Imanlah satu-satunya yang akan sempat meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita berdoa kepada Allah. Semoga hari-hari kita selalu menjunjung tinggi apa yang ditinggalkan pesan-pesan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua pusaka terindah oleh umat Islam adalah Al-Quran dan sunnahnya. Di sunnah Rasulullah ada hadisnya, di sunnah Rasulullah ada takribnya, menetapkan sebuah hukum, menentukan mana yang haram dan mana yang halal, mana yang wajib, mana yang dilarang oleh Allah. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Barang siapa, kata Rasul, yang meninggalkan yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadisku, insya Allah pasti dia akan tersesat. Tapi barang siapa yang berpegang teguh, berpedoman, satu-satunya pedoman yang paling ikrar itu adalah Al-Quran dan hadisku, kata Rasulullah. Jangankan berjam, 1 menit pun dia tidak akan menemui kekecewaan yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Dengan ucapan lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin, bapak-bapak yang hadir hari ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 25 Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul adalah satu-satunya yang akan memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan dan mencapai rahmat, untuk mendapatkan dan mencapai syafaat Rasulullah, satu-satunya adalah berselawat, menunjukkan mahabbah kita kepada Rasul, menunjukkan cinta kepada Rasul. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, mungkin hari ini kita tidak bertemu dengan fisiknya, tapi Rasulullah jamin dapatkan syafaat. Apa kuncinya kaum muslimin? Yaitu setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini kalau khatib memberikan mauizah hasanah di hadapan kita bersama yang berlandasan dalam Quran surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, juz yang ke-26. Allah berpesan dalam ayat tersebut di ayat yang ke-12. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjauhi sifat yang namanya zon, berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Wahai orang beriman, hendaknya kamu menjauhi wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang beriman, hendaknya kamu menjauhi wala yaghtab ba'dukum ba'da, mempergunjingkan, bahkan menyebut aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kalau masih orang beriman bertahan dengan 3 sifat tersebut, tidak menjauhi dalam kehidupannya, sama saja dia memakan daging saudara sendiri. Maita fakarihtumu, daging saudaranya yang telah mati. Maka kita disuguhkan kepada kita semuanya hari ini, maka berkata spontan fakarihtumu, maka itu kita katakan sangat menjijikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim. Innallaha Tawwabur Rahim. Allah menerima taubat kita. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 3 sifat ini Allah ingatkan dalam surah Al-Hujurat. Kita orang beriman berangaku bertakwa kepada Allah, ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, ingin diselamatkan dari azab api neraka oleh Allah. Maka 3 sifat ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam bernegara. Inilah 3 sifat
yang harus dijauhi oleh orang-orang beriman, orang mukmin dan mukminat. Kalau sifat yang tiga ini masih bersarang, masih tertanam dalam jiwanya, maka hati yang nurani yang mampu berubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak akan mendapatkan hati yang tentram dan nyaman. Inilah kaum muslimin yang pertama kata Allah, jangan kamu banyak berprasangka. Mungkin sebagian prasangka itu mengarah kepada dosa, mungkin sebagian prasangka itu mengarah kepada kebaikan. Apa sih prasangka yang mengarah kepada dosa? Kita tidak tahu asal usul berita tersebut. Kita tidak tahu apa sebenarnya. Kita berani dan bahkan kita berani menyebarkan fitnah-fitnah tersebut kepada orang lain, padahal kita tak tahu apakah ini benar ataukah tidak. Apa itu prasangka yang dibolehkan oleh Allah? Prasangka yang dibolehkan itu kaum muslimin. Setiap hari kita ketemu orang itu, kita ketemu orang yang tidak selama ini tidak dipercaya ucapannya, tidak dipercaya tingkah lakunya, bahkan kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita waspadai. Orang beriman jangan kita percaya, bahkan kita angkat ini sebagai pemimpin kita. Kita angkat dia sebagai pedoman kehidupan kita. Kita dengarkan ucapannya, padahal ucapannya selama ini mungkin sekali, dua kali, tiga kali berbohong, bahkan sangat berbohong. Ini perlu kita sampaikan kepada orang, yang jangan sampai nantinya kebohongan ini menjadi mayoritas dalam kehidupan, sehingga bohong itu akan terjadilah fitnah yang luar biasa. Fitnah yang terbesar dalam kehidupan ini kaum muslimin adalah fitnah Dajjal. Mungkin Dajjal secara fisiknya tidak kita temukan hari ini, tetapi ilmu atau fitnah-fitnahnya sudah terjadi di dunia nyata ini. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita rasakan. Dengan fitnahlah jabatan pangkat seseorang jatuh. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inna ba'da dhanni ismu. Memang sebetulnya prasangka itu selalu mengarah kepada dosa. Maka itu kaum muslimin, hati-hatilah dengan berprasangka. Kalau prasangka ini tidak jelas, jangan sampai kita ubarkan, jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain. Tolong kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita, sama-sama mencari asal usul apakah ini benar ataukah tidak. Wala tajassasu. Kemudian kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Padahal di sisi lain kita diperintah oleh Rasulullah untuk memuhasabah diri. Artinya apa? Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Dia punya hati dan punya pikiran. Dia akan mencari kesalahannya sendiri. Dia akan mencari kebenaran dalam kehidupan. Tidak perlulah kita untuk mengurusi urusan orang lain. Tidak perlu kita mengurusi urusan pribadi orang lain. Cukuplah diri kita perbaiki. Ini kata Rasulullah, memang kita diperintah untuk muhasabah. Maka muhasabah itu dalam bahasa Arab, tapi dengan bahasa kita, merenungi diri kita, merenungi bagaimana diri kita ini untuk selanjutnya. Apakah diri kita ini diridhoi oleh Allah untuk hidup di bumi ini? Memang sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Bukankah orang beriman itu memperhatikan apa sih bekal yang akan dia bawa pada hari esok? Wala yataba'dukum ba'dha. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang harus dijauhi oleh orang beriman, wala yataba'dukum ba'dha. Mempergunjingkan dan bahkan menceritakan aib orang lain. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, salah satunya bentuk doa yang diajarkan, Allahumma astur uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah kesalahanku ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu doa-doa yang kita lafazkan, begitu doa-doa yang kita minta kepada Allah, sehingga hari ini kaum muslimin kita masih mampu berdiri di hadapan Allah. Kita masih mampu berjamaah di masjid ini karena Allah sayang kepada kita. Ditutup aib kita, kesalahan kita. Kalau seandainya Allah buka aib tersebut, kita tidak akan mampu bertemu dengan saudara kita, karena malu dengan kesalahan yang luar biasa. Bermacam-macam kesalahan yang diperbuat
setiap kita ini punya kekurangan dan kelebihan, punya kesalahan yang tidak bisa dibacakan, diceritakan kepada orang lain. Cukup curhat saja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah. Kalau kita masih bertahan dengan tiga sifat tersebut, sama saja kita memakan daging saudara kita sendiri yang telah mati. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, tetaplah kita jaga keimanan kita, jagalah hati kita. Hati kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan kita kedepankan dalam hidup. Karena hati yang menentukan segala kehidupan ini. Kalau akal berkata, hati juga berkata, maka yang dahulu kita dahulukan adalah kata hati. Disinilah kaum muslimin, hatilah salah satu tumpang kehidupan kita untuk berubudiyah kepada Allah. Bagaimana kita khusyuk ibadah? Hati yang dipertanyakan. Kalau akal tidak akan bisa menembus zatnya Allah, tapi kalau hati yang bersarang rahmat dan nikmat Allah, dia akan bisa bertemu yang itu menembus zat, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Tidak tertutup kemungkinan apapun kesalahan dan kesilapan kita, Allah menerima taubat, menerima ampunan kepada kita, menerima kesalahan keluar dalam kehidupan kita. Tidak bisa untuk menunggu yaitunya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat yang paling terindah adalah tidak mau berbuat apa yang telah dia berbuat kesalahan sebelumnya, tidak dia berbuat setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, tiga sifat tersebut mari sama-sama kita bertekad dalam hati nurani kita. Kita jauhi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hidup dunia dan akhirat kita selamat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wal walidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Allahumma astur uyubana bisitrikal jamil wa qina wa najina min uyubid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bin ajalana minad dunya bi kalimati tauhid la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteman di dispenser. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قد ذكر فعل أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.